mendaki kebaikan, hidayah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kefakihan, Allah memberikan kefahaman dalam urusan agama. Jadi itu pilihan, Allah yang memilihkan. Kita ikhtiarnya, Allah yang akhirnya memilihkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang disebutkan dalam satu kitab Al-Habibullah bin Al-Haddad. Ada 4 golongan nih ya. Ini mungkin saya juga baru. Jadi ada 4 golongan di mana manusia itu dibagi-bagi nih ya. Ada tentang kehidupannya. Ada yang pertama adalah Allah permudah urusan akhirat. Kemudian Allah persulit urusan dunianya gitu. Kalau mau ngaji mah gampang. Tapi sama duit mah kagak puguh gitu ya. Tapi ngaji gampang. Gitu. Ya rezekinya mah gak ada, susah gitu. Tapi dia hadir mulu di majelis taklim. Nah, itu salah satu yang Allah kehendaki, bahwa kita dipermudah urusan akhirat, tapi Allah persulit urusan dunianya. Jadi kalau mau nyari duit itu harus susah banget gitu. Mau datang ke sini atau mau datang ke tempat itu ngumpulin duitnya susah. Tapi Allah mudahkan langkahnya gitu untuk hadir. Nah, itu salah satu pilihan juga. Artinya Allah memilihkan kita untuk demikian. Berarti ada kebaikannya. Karena akhirat itu lebih, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia kan. Sebenarnya kita bersyukur. Cuman kadang-kadang kita ngeluh. Gua ngaji jauh-jauh, lama-lama tapi gua biasa gak kaya-kaya gitu. Kadang-kadang ngeluh ya, itu nggak boleh. Sebenarnya itu udah anugerah yang benar-benar luar biasa. Karena apa? Kalau kita bicara hakikat, akhirat itu lebih utama gitu. Cuman kita lupa gitu. Kita yang harus diingetin lagi. Kemudian ada lagi golongan yang kedua. Ini orang yang paling banyak mau nih kita nih. Adalah golongan yang Allah permudah urusan akhirat dan permudah urusan dunia. Itu aja kita ngeliat begitu ada ya. Jadi dia ke majelis taklim rajin gitu ya. Kemudian duitnya banyak aja. Mau umroh gampang, mau ziarah kemana-mana gampang, kendaraannya ada, punya mobil, punya segala macam, mudah aja. Ini yang kita mau sebenarnya. Cuman kan nggak semua orang punya, gitu. Kita harus realistis, nggak semua orang begitu. Ya kita kadang suka ngiri ngeliat kiai. Kiai udah, kalau habaib misalnya udah kaya luar biasa, kemana aja taklim hadir, mau ke keluar kota, ke Solo, kemana habis, kemana tuh kan ziarah ke Tanggul, ke Madura segala macam. Kemudian ke ziarah juga sampai ke Madinah, ke ziarah ke Masjidil Aqsa segala macam, udah semua diziarahin. Kemudian ngaji kemana-mana dan duitnya ada aja, nggak putus-putus gitu. Nah itu anugerah. Dan kita nggak boleh iri juga, memang beda-beda. Beda-beda. Kata Imam Abdullah Al-Haddad itu memang begitu. Jadi ada yang begitu. Jadi kalau kita emang udah dapetnya begitu ya udah, jangan maksain gitu ya. Maksudnya ya emang mungkin kita termasuk yang dimudahkan akhirat, itu udah bagus. Walaupun mungkin dunia kita nggak mudah. Tapi ada juga yang mudah, itu kelebihan orang itu. Dan semua juga pasti dihisap gitu ya. Kemudian golongan ketiga nih. Nah, ini golongan ketiga nih yang agak dipermudah urusan dunianya, tapi dipersulit urusan akhirat. Ada nggak itu? Banyak. Ke mall mah gampang, cepet banget kalau diajakin ke mall, diajakin nonton, ayo gitu ya. Tapi giliran diajakin ngaji, susahnya minta ampun. Nah, ini golongannya Allah kehendaki dia punya kemudahan dunia, tapi Allah persulit urusan akhiratnya. Mau sedekahnya berat banget romannya ngeluarin duitnya gitu kan. Diajak ngaji susah gitu. Dan emang itu ada gitu. Jadi memang kita kalau udah kita ajak, ya kita ajakin terus. Tapi kita jangan ngomongin juga sih emang gitu. Kadang-kadang kita suka diajak ke taklim susah, tapi tiba-tiba lagi nge-mall, lagi berenang sama segala macam gitu dah. Tapi itulah bukan kita yang bisa membuat mereka mendapatkan hidayah, tapi Allah lah yang memberikan. Kemudian yang itu juga termasuk yang kita hindari ya. Jadi nanti Allah kasih anugerah luar biasa, kemudian kita nggak manfaatkan buat bekal akhirat, nah itu kan rugi kita. Dan Allah akan mempertanyakan, semua akan dihisab. Gitu ya.
Kemudian yang keempat ini menurut Imam Al-Haddad itu adalah Allah persulit urusan dunianya, Allah persulit juga urusan akhirat. Nah, ini udah susah, udah belangsak, miskin, nggak punya apa-apa, ngaji nggak mau, sholat kagak mau. Nah, ini yang paling parah. Nah, kita mudah-mudahan dijauhi ya dari yang keempat gitu ya. Kalau yang ketiga mungkin karena kita suka juga, mungkin kali ya ada juga yang agak menuju ke sana, tapi kita introspeksi, gitu. Kita balikin lah ke yang kedua atau pertama atau kedua. Mudah-mudahan itu yang jadi orientasi kita. Jadi orientasi kita adalah akhirat. Ya. Setan ada hidayah. Dia hidayah kan tahu lah. Iya. Ya, setan ya, jin, iblis. Dulunya iblis itu adalah ahli ibadah. Artinya memang Allah ya hidayah itu udah ada sebelumnya kan. Karena iblis itu beribadah sudah sepanjang dan ibadahnya paling hebat dibanding malaikat pun dia di atas malaikat ya. Itu panjang 80.000 tahunan beribadah. Ya, ini kaitannya juga dengan ini nanti. Kenapa? Jadi Allah tidak melihat masa panjangnya, nggak melihat bagusnya ibadah, tapi Allah menggugurkan itu semua karena satu ucapan iblis yang menolak sujud kepada Adam, gitu ya. Itu Allah suruh sujud pada Adam, itu aja, cuman satu kekurangannya. Iblis itu merasa dirinya lebih utama dari manusia, dari Nabi Adam, karena dia merasa dirinya punya kelebihan. Padahal kelebihan itu Allah yang berikan, dia lupa. Gitu. Itulah artinya kufur, kafir yang luar biasa. Jadi iblis itu punya satu kesombongan yang itu menjerumuskannya ke dalam neraka selamanya. Dikasih kesempatan lagi juga nggak pernah. Dalam satu kisah juga iblis minta mohon ampun sama Allah, tapi ada syaratnya kata Allah, kalau mau minta ampun sujud dulu sama Nabi Adam. Ya itu gue nggak mau, tetap aja gitu. Ya udah, berarti emang udah jatahnya bagiannya di akhirat kekal selamanya. Tapi iblis punya permohonan ya tadi, bisa menggoda anak cucu Adam sampai akhir kiamat. Akhirnya Allah izinkan, makanya dibiarin kan. Kalau Allah menghendaki kita baik kan dia nggak ngizinin nempel di hati kita, dia sebelah kiri tadi kan, yang setiap kali anak Adam lahir, si setan nih atau iblis itu nitipin bangsanya dia di dalamnya supaya untuk menggoda kita, diizinin sama Allah. Ya, artinya itu hak khusus ya Allah berikan kepada dia, tapi nanti ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Jadi itu bagian dari ujian kita. Ya, jadi memang hidayah hak prerogatif Allah, tapi memang jika orang sudah diberikan petunjuk kemudian dia ingkar, itu udah bilang kafir, dan terus begitu. Jadi mudah-mudahan bentuk macam-macam sih ya bentuk hidayah itu. Kadang-kadang nggak hanya dari tempat ceramah, tempat pengajian, tapi kadang-kadang dari hal yang lain gitu, hal yang lain, kejedot kepalanya atau apalah ya kan, karena kecelakaan, kadang-kadang hidayah dari hal yang demikian. Hal yang buruk pun bisa jadi hidayah. Jadi kita bermohon kepada Allah jalan-jalan hidayah itu supaya dibuka buat diri kita, supaya kita senantiasa ingat. Setelah kita mendapatkan hidayah, Allah kita pelihara, jangan sampai Allah lepas. Kan ada doanya tuh, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi setelah kita dapat hidayah, kita mohon pada Allah jangan dilepas. Kalau bisa Allahumma zidna huda, Allah nambahin hidayah, terus nambah. Jadi kita udah dapat hidayah nih, kita udah biasa sholat,
kemudian kita biasa sedekah, terus tambahin lagi, kita biasa ta'lim, tambahin lagi, Allah berikan lagi, tambahkan, terus jangan dikurangin. Kalau dibuang ya bahaya. Cuman ngejagainnya yang luar biasa. Walaupun kita punya dikit amalan, tapi kita istiqomah, insya Allah itu amalan menyamai amalan para wali ya. Jadi memang istiqomah itu berat gitu ya, gak gampang. Kita sholat 5 waktu aja dari kecil sampai sekarang itu kan berat. Jaga aja itu dulu yang kita dapat, terus begitu. Kita dapat lagi ilmu, amalin lagi, jagain lagi terus. Yang dikit-dikit aja kita amalin. Nah itu insya Allah pahalanya besar. Ketimbang kita mau raih semua tapi kita nggak sanggup. Yang kita bisa pakai sekarang kita pakai buru-buru. Karena apa? Kesempatan kita, waktu kita sedikit. Kita jangan berharap kita mungkin bisa berumur lebih panjang gitu. Kita nggak tahu karena esok hari bukan di tangan kita, tapi Allah lah yang menentukan. Kemudian dalam juga satu yang kita mau sampaikan juga dalam Fathul Qarib Mujib. Ini di dalam hadis ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi dalam keterangan dari ayat ini dikatakan bahwa kita itu jangan berlebihan ya pada diri kita, dan bagi orang yang berlebihan terhadap dirinya berbuat maksiat nih. Tapi Allah melarang la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebenarnya dia Maha memberi maaf, memberi ampun, dan Maha mengasih maafnya. Nah, ini yang garis bawahi, Allah selalu menyandingkan Ghafurur Rahim, selalu Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan ampunan, dan Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya. Jadi jangan khawatir ketika kita punya dosa sebesar apapun, tapi dijelaskan di dalam penjelasannya, kecuali dosa syirik ya. Itu Allah akan ampuni. Ya kan? Allah akan ampuni semua dosa kita semuanya, seluruhnya, tanpa melihat itu dosa apa. Kita pernah dengar kisah seorang pezina itu yang mengambil air buat anjing, padahal itu perbuatan kecil. Nah kita berini aja dari situ. Dia aja yang ahli maksiat seumur hidupnya, ketika melakukan satu kebaikan Allah ampunin dan Allah beri rahmat, masuk surga. Apalagi kita nih yang ya boleh kita bilang agak nyombongin dikit, jarang-jarang melakukan maksiat, masih melakukan kebaikan, masa Allah nggak ampunin. Poinnya di sini dijelaskan, orang yang sudah mencapai umur 50 tahun ke atas, perbanyaklah harapan. Jadi roja, kita pernah baca roja ya, rojanya yang dilebihin ketimbang takutnya. Nah tadi kan itu kan kita berbuat maksiat kan takut ya, Allah nanti marah, mungkin hidup gue begini gara-gara dosa kita. Jangan mikir begitu kalau udah 50 tahun. Ya udah, yakin Allah ampunin dosa kita, yang lalu Allah pasti hapus semuanya, yang penting kita jalanin kebaikan terus, pasti Allah akan berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya, dan Allah berikan surga buat kita. Itu motivasi buat yang sudah berumur di atas 50. Tapi dijelasin di sini juga, orang yang umurnya di bawah bukan 50, 40 ke atas. Kita udah lewat ya 40 ke atas. Nah, orang yang di bawah 40 ke bawah justru harus menguatkan rasa takutnya. Khawatir Allah menyiksa kita, mengazab kita, Allah memberikan balasan segala macam atas perbuatan maksiat kita, supaya kita tidak terlena dengan perbuatan maksiat. Di umur 40 kita udah lewat ya. Kita terlena dengan maksiat kita. Jadi khaufnya ditakutin. Artinya ancaman Allah ketika kita berbuat maksiat, ketika kita begini itu umur 40 ke bawah itu khaufnya, takutnya dilebihin ketimbang rojanya. Karena apa? Khawatir kalau dia berharap
terlalu tinggi, nanti Allah ampunin. Dia terus-terusan tuh sampai 40 tahun dia masih berbuat maksiat. Makanya takutnya dilebihin. Nah, kita yang udah 40 ke atas, rojanya yang dilebihin karena khawatir. Nggak cuma yang 40 tahun. Di sini disebutkan juga bahwa orang yang sakit ya sama orang yang sakaratul maut, masuk kita yang 40 tahun ke atas, itu lebihin rojanya. Harapannya dilebihin. Kita lagi sakit nih, jangan mikir apa namanya, ini balasan kali ya gitu, gue ini nanti gue khawatir gitu, Allah nggak maafin gue, nanti gue masuk neraka. Jangan berpikir begitu. Orang yang sakit banyakin harapannya, ditinggiin, dilebihin daripada khawatirnya. Walaupun khawatir iya, tapi lebihin khawatirnya. Karena kenapa begitu? Karena itu akan mengarah kepada husnuzon kita kepada Allah. Itu maksudnya. Kalau kita, kan ada hadis kudusinya, ana inda abdi zannibi, aku tergantung persangkaan hambaku padaku. Kalau kita berburuk sangka di saat kita sakit, kita umur sekian nih, kita Allah nggak ampuni kita, Allah marah sama kita, nanti Allah masukin neraka, bisa jadi itu harapan yang Allah iakan, dijawab sama Allah. Itulah makanya kita harus kaitin sama hadis qudsi yang Allah sebutkan itu. Kita ingat Allah tergantung persangkaan kita. Persangka baik aja. Masa lalu udah, masa lalu tinggalin. Karena apa? Itu bagian dari sejarah yang harus kita ambil pelajaran. Masa depan itu insya Allah kalau misalnya kita diberi umur panjang, itulah bagian yang harus kita perbaiki ya. Kita perbaiki terus gitu. Kita berroja kita tinggiin kepada Allah. Nah, itu satu hikmah yang kita bisa dapat dari ayat itu. Mudah-mudahan kita amalin, kita yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita, kemudian Allah memberikan rahmat, pasti balasan kepada kita. Kita berharap kebaikan terus. Setelah ini pasti akan baik. Setelah ini pasti akan baik. Begitu aja bikinnya. Setelah ini pasti akan lebih baik. Setelah ini lebih baik. Jangan kebalikannya. Ya, itu yang bikin kita down. Penyakit kita misalnya, oh berat banget sakit. Jangan-jangan gue mau mati nih. Itu, aduh, itu perasaan yang memang itu satu tadi, kembali lagi kepada bisikan setan tuh. Setan sengaja emang. Karena apa? Supaya kita menjauhi rahmat Allah. Padahal Allah bilang la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Itu ayat yang harus kita yakini. Nggak ada keraguan di dalamnya. Tapi setan bikin keraguan tuh. Apa iya gitu ya. Gitu. Jadi ya kita harus yakin seyakin-yakinnya dan full yakin. Jangan sampai ragu. Karena apa? Ketika kita ragu, setan makin membisikin, saking terus. Akhirnya kita terpuruk, habislah kita sampai akhir hayat kita. Allah alam, kita nggak tahu ya kan. Ketika ajal kita masih khawatir. Padahal roja itu harus kita lebihkan daripada ini kita ngomongnya ini udah umur sekian, jadi memang udah harus berharap terus kan, berharap baik. Jangan berharap buruk. Kenapa? Nanti husnuzon kita kepada Allah itu akan berbuah. Allah ngabulin, karena itu bagian dari doa juga. Allah kabulin, iya dosanya banyak, iya emang maksiatnya luar biasa, emang pelitnya luar biasa zaman dulu, tapi sekarang dia berubah. Kemudian dia terus berharap kepadaku, maka Allah kan, aku kabulkan semuanya. Nanti ketika kita meninggal, insya Allah kita dalam kondisi yang husnul khotimah, Allah berikan kita kemudahan ya ketika ajal kita. Kemudian kita berharap rahmat yang lebih luas lagi nanti di yaumil akhir, kita bisa bertemu dengan Nabiullah, kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang mudah. Karena memang setiap manusia punya ujian yang berat. Asyadun nas, yang seberat-beratnya ujian manusia, al-bala asyadun nas bala'u. Ujian yang paling berat itu asyadun nas al-bala'ul anbiya, adalah balanya ujian para nabi. Sumal ulama, kemudian para ulama, sumal amsal fal amsal, kemudian di bawahnya. Ya, kita termasuk yang di bawahnya. Ya, bertingkat memang. Ujian semakin tinggi ketakwaan kita tadi, kita bertakwa kepada Allah, maka ujiannya semakin nambah. Para ulama ujiannya nggak gampang, semakin nambah lagi. Semakin nambah ilmu pengetahuan agama kita, pasti ujiannya akan lebih berat lagi. Makanya tadi kita di sini kan di kitab ini kita harus jaga-jagain tuh. Jangan sampai kayak kita gini. Kita begitu kita mengetahui ilmu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kita batalin sedekah kita dengan ucapan
diomong-omong, diomong-omongin, kemudian dan ucapan yang menyakitkan. Jadi jangan sampai tuh kalau kita udah sedekah nih, berbuat baik sama orang, kita jangan ungkit sedikit pun karena akan batal pahalanya. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Walaupun orang nggak tahu, kita pengen orang tahu nih. Lu nggak tahu ya dulu si Fulan itu gue yang bantuin tuh masuk kerja gitu. Gue yang bantuin tuh, itu jangan disebut. Karena apa? Batalin pahalanya. Kalau sampai kita nyebut, istighfar, mudah-mudahan Allah balikin lagi pahalanya. Mudah-mudahan kita ikhlasin dah semuanya. Jangan kita sebut-sebut. Sama. Iya itu sama. Sama seperti kita sombong sama ujub. Bedanya apa? Sombong tuh diungkapin, ujub tuh dalam hati. Dua-duanya nggak boleh. Jadi kita misalnya gini, kalau gue dibanding dia nih, wah pendidikan gue lebih tinggi, harta gue lebih banyak, itu kan ujub ya, gitu ya. Aku lebih baik dari dia, ngapain gue khawatir sama dia, ngapain gue ngiri-ngiri sama dia. Itu satu bisikan setan, ujub di dalam diri kita. Padahal dilupa Allah memberikan itu adalah anugerah, ya. Haza min fadli Rabbi. Kalau kita ingat itu, kita bilangnya haza min fadli Rabbi. Ini anugerah yang Allah berikan kepada saya, bukan karena hasil usaha kita. Boleh jadi kalau Allah kehendaki, nggak mungkin kita jadi begitu kan gitu. Karena Allah berkehendak, Allah izinkan kita. Nah, ketika Allah mengizinkan kebaikan itu, manfaatkan. Jangan kita umbar, ya, kita bikin kesombongan, ria, pamerin ke orang segala macam, karena akan menggugurkan pahalanya. Nah, itu tujuan apa tadi? Tujuan setan yang waktu itu ada tujuh bisikan tuh ya, yang kita ada dari awal kita belajar. Nanti kita buka-buka lagi 7 bisikan. Salah satunya itu mengarahkan kita untuk berbuat ria agar amalan kita batal. Ketika amalan kita batal, pahala batal, maka apa yang kita bawa di akhirat? Ketika pahalanya nggak ada, akhirnya malah dosanya. Nah, tujuannya apa ya? Supaya setan bisa ditemenin neraka sama kita. Itu ingat-ingat tuh, setan tujuannya begitu. Jadi bukannya kitanya yang ya kita yang melakukan itu, tapi justru itu bisikan setan yang mengarah kepada kita, gitu ya, menggugurkan pahala kita. Bahas sedikit tentang bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab, berkata kitab Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sarahnya menyebutkan bahwa bahasan kita yang keempat yaitu menjaga hati. Nah, ini yang saya garis bawahin juga, nih penting banget, karena kemarin kita udah membahas tentang menjaga lisan, menjaga telinga, ya, pandangan mata, itu juga udah termasuk. Yang kita keempat ini adalah menjaga hati. Ini yang agak berat. Jadi hendaklah kita menjaga, memperbaiki hati kita, sebab bagian tubuh yang paling besar bahayanya, paling kompleks dampaknya, paling halus masalahnya, paling berat diperbaiki, dan paling rumit keadaannya. Biasa, kita bilang kita luar biasa. Karena nggak ada yang tahu isi hati manusia. Nah, kenapa kita harus memperhatikan itu, jaga hati? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tuh mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, ketika kita menjaga hati, kita ingat, orang nggak tahu hati kita bagaimana. Tapi Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Artinya nggak sesuai sama yang dipandang, gitu. Lihat seseorang gitu kan, ya ada pandangan yang bagaimana gitu yang kita lihat. Melihat orang memicingkan mata kita, wah si awam, itu kan berkhianat matanya. Pandangan matanya sih kelihatannya jujur gitu, tapi ternyata mengecilkan orang misalnya, kan berkhianat namanya, nggak sesuai dengan. Allah tahu, ya Allah, kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Orang lain nggak tahu, keluar dari mulut kita bagus, tapi niatnya agak beres, tapi Allah tahu. Nah, kenapa kita harus jaga hati kita? Karena itu Allah, innallaha, di dalam sini juga sebut Allah la yanzuru ila suwarikum wala asamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat rupa kita, Allah ngelihat bentuk kita, tapi Allah lihat hati kita. Hati adalah tempat pandangan
Allah. Jadi Allah memandang cuma ke hati. Jagain hati kita. Nah, supaya pandangan Allah itu menuju ke hati kita, pandangannya hati kita adalah hati yang bersih, yang tulus. Balik lagi kepada niat tadi gitu ya. Kalau melakukan sesuatu, innamal a'malu binniyah, makanya diulang-ulang gitu supaya niatnya lurus hanya untuk Allah. Supaya itu dicatat sebagai satu amalan yang bersih tanpa ada unsur riaknya, sum'ahnya, ya kan? Ada pengen dipuji lah segala macam gitu ya. Bebas dari unsur itu dan hanya harap ridho Allah saja. Itu berat, karena apa? Sesuatu yang terlihat mungkin kita bisa jagain, tapi yang nggak kelihatan kita susah, nggak dilihat orang, gampang banget tuh kita berubah hati kita ya. Kemudian kita langsung aja bahas tentang bagaimana faktor-faktor yang merusak hati. Nah, tadi yang kita sebutin juga bahwa hati itu harus kita jaga dan Allah hanya memandang kepada hati kita, bukan kepada wujud kita atau jasad kita. Ada 4 faktor yang menjadi perusak hati. Imam Ghazali menjelaskan yang pertama adalah panjang angan-angan. Ya, untuk hidup lebih lama di dunia. Tadi yang saya bilang, terlalu panjang angan-angan kita nanti bisa umur sekian. Padahal nggak ada jaminan kita bisa sampai ke umur itu. Nah, itu merusak hati. Gimana ngerusaknya? Ketika kita berpanjang angan, maka nanti kita menjadi lebih santai untuk urusan akhirat, lalai gitu ya. Masih lama gitu. Ntar aja, nggak harus buru-buru ngerjain kebaikan, ntar aja, umur gue masih panjang. Itu yang bisa membuat diri kita jadi nggak sigrah gitu ya, berbuat masih entar-entaran gitu ya. Itu panjang hati, panjang angan, tulul amal. Yang kemudian iri hati. Nah, ini adalah penyakit juga, iri hati atau dengki atau hasud, dan nggak semua orang bisa menghilangkan itu, termasuk para ulama pun. Ya, ulama juga ada saling iri dalam hati nggak ketahuan gitu. Ada misalnya penceramah atau apa yang ratingnya tinggi atau jamaahnya banyak, pasti ada ulama lain yang merasa gimana gitu. Nah, itu kan berarti ada hasil halus, karena dijelaskan di kitab ini begitu juga. Para ulama itu ujiannya itu secara zahir dia nggak kelihatan, tapi orang-orang alim itu kadang suka iri sama orang alim yang lainnya gitu. Pasti dah. Sama kayak orang kaya mungkin ya. Orang kaya juga kan udah kaya nih, iri lagi sama orang yang lebih kaya lagi. Nah, itu penyakit yang merusak hati kita. Itu dijauhin. Kemudian yang ketiga, tergesa-gesa dalam beribadah. Ini sama. Buru-buru ngerjain sesuatu, itu merusak juga. Karena hati kita akan merasa nggak fokus. Tergesa-gesa itu membuat diri kita jadi terburu-buru melakukan sesuatu, kemudian akhirnya hasilnya nggak sempurna. Kerjain banyak memang, bla 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 bla. Ibu-ibu misalnya ngerjain ini, tapi nilainya nggak ada. Karena apa? Allah menghendaki kesempurnaan suatu amal itu dengan dikerjakan dengan pelan-pelan, rutin, baik gitu ya. Nah, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau buru-buru, takutnya gitu. Suka keluar lagi kelontar ucapan juga kan. Nah, ada berbuat tadi ya bilang mengerjakan sesuatu kemudian disebutin, itu nggak jadi pahala juga gitu. Kalau terburu-buru mengerjakan begini. Nah, itu bagian yang harus kita jaga. Kemudian yang keempat adalah sombong. Nah, tadi kita ingat tuh ya, setan itu dikeluarkan dari surga, kemudian dimasukkan dalam neraka itu cuma gara-gara satu sifat dia, yaitu kesombongan. Nah, itu sifatnya milik iblis. Kalau kita udah mulai merasa diri kita sombong, hati-hati, itu adalah bisikan-bisikan iblis. Jadi jangan sampai kita demikian gitu ya. Karena kesombongan itu bisa menggugurkan semua amal. Sama begitu juga seperti tadi, putus asa juga bisa menghancurkan kita. Imam Ghazali bilang ada 2 hal di dunia ini yang bisa menghancurkan manusia, yaitu pertama sombong, yang kedua putus asa. Orang yang diberi kelebihan anugerah oleh Allah biasanya cenderung kepada sombong.
Kemudian orang yang diberi kekurangan oleh Allah dalam hal dunia biasanya lebih cenderung putus asa. Dua-duanya menghancurkan hidup. Jadi tadi kita jangan berputus asa dari rahmat Allah dan juga jangan berbuat kibir atau sombong. Di tengah-tengah. Pelihara kita jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita putus asa. Gimana cara? Ya istiqomah aja udah. Nerima apa yang Allah berikan. Ya kita husnuzon bahwa ini adalah ujungnya akan berikan kebaikan akhirat kita. Walaupun dunia nggak kelihatan kasat gitu ya, kelihatannya kan jelek-jelek aja. Tapi kan Allah sembunyikan kebaikan. Kemudian itu ujungnya baik. Gitu. Husnuzon. Kemudian kita berharap itu bagian yang kalau dalam ilmu tasawuf itu adalah qanaah. Kita udah merasa kaya lah gitu dengan apa yang kita punya. Gak usah ngeliat ke orang, gak usah ngeliat ke yang lainnya. Ya udah yang kita terima ya udah. Kita makan yang ini anugerah Allah yang kita berikan. Kalau kita qanaah itu jadi nikmat. Karena kita nggak membandingkan dengan yang lainnya. Kita makan apa yang ada di rumah kita. Kita nggak membandingkan sama yang ada di rumah orang lain. Pasti nikmat. Tapi kalau kita udah mulai membandingin, pasti Allah cabut kenikmatannya. Ya kan, kita nggak bersyukur, Allah azab. Azabnya itu was-was, merasa nggak terima gitu. Makanan ini nggak enak gitu. Tapi kalau orang yang qanaah kan, karena apa? Karena bilang kaya. Justru hakikatnya orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya. Karena apa? Dia nggak membutuhin yang lain. Makan kayak gini aja udah enak nih gitu. Itu udah kaya. Hakikatnya kan itu. Orang kaya juga begitu. Merasa udah. Kalau dia bersyukur orang kaya, udah nikmat nih dibandingin sama orang lain. Begini. Udah nikmat itu baru bersyukur akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau ketika dia kufur, maka Allah azabnya luar biasa. Allah berikan hidupnya senantiasa rusuh gitu ya, rusuh, beling satan nggak betah gitu kayaknya perasaan kurang aja. Padahal mestinya kecukupan itu adalah dari hati, bukan dari bentuk materinya. Kembali lagi kepada hati kita bersihin. Mudah-mudahan itu bagian yang menjadi ikhtiar kita, ijtihad kita, jihad kita untuk diri kita, untuk agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita bimbingan, senantiasa Allah pelihara sehingga kita senantiasa dalam ketaatan kepadanya dan selalu mengarah kepada apa yang Allah pandang, bukan kepada makhluk yang pandang atau orang yang pandang. Tapi pandang, kita berpikir kalau Allah pandang kita. Berarti kalau Allah senang pandangan pekerjaan ini berarti kita kerjain. Belum tentu orang suka gitu. Dan jangan juga karena orang kita nggak ngerjain itu. Bodoh amat mau dilihat orang mau nggak gitu artinya. Jadi kan kalau kita melakukan sesuatu karena manusia itu syirik katanya. Tapi dan ketika kita meninggalkan sesuatu perbuatan baik karena manusia itu namanya riya. Jadi udah mau dilihat orang mau nggak ada orang kita kerjain aja, bisa kita kerjain gitu. Jadi jangan ya enak ada si anu ntar gue dibilang begini itu sebenarnya udah riya karena ada orang lain gitu, padahal tujuan kita Allah kan gitu. Jalan aja gitu, atau gue mau ngerjain sesuatu karena manusia, itu syirik gitu. Itu syirik, berarti kita menduakan Allah gitu. Jadi definisinya agak beda ya dengan riya yang kita. Riya itu kan menggunakan pujian, tapi kalau di situ di para ulama bilang ketika kita meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Ketika kita mengerjakan sesuatu karena manusia itu namanya syirik. Karena udah menduakan Allah. Makanya dibilang riya itu syirik kecil. Ya begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa jaga itu yang utama ya, hati. Karena dari hati nanti akan jasad kita akan jadi baik ya. Ala inna fil jasadi murghah gitu kan, sebut dalam hadis, dalam diri kita ada satu gumpal daging. Iza saluhat salahal jasadu kulluh. Ketika itu baik maka baik seluruh badannya. Iza fasada kulluh. Maka ketika itu buruk maka semuanya jadi buruk. Pikiran kita mengarahkan amal kita untuk menjadi baik. Pikiran kita juga mengarahkan kita untuk kita bisa mengamalkan hal-hal yang buruk. Tadi mindsetnya husnuzan sama Allah, jangan berpikir yang negatif, yang berpikir yang berlebihan, karena sebelum kehendak Allah jatuh, ketetapan Allah jatuh pada kita itu belum takdir. Jadi kalau misalnya kita sakit nih,
Jangan berpikir nanti sakit ini, kata dokter sakit ini uh, apa parah, ujung-ujungnya begini begini begini. Jangan, itu belum takdir, belum terjadi. Kita berharap positif bahwa Allah akan bisa menyembuhkan, karena iza arada sya'an ayaqula lahu kun fayakun, nggak ada yang mustahil. Makanya berharap. Memang berat sih antara dua pilihan itu, meneruskan atau tidak meneruskan, mengiyakan baikan atau tidak, berhusnuzan atau husnuzan. Itu gampang banget. Ketika kita udah pilih itu seperti stop kontak. Ketika kita memilih tek husnuzan, maka semuanya akan jadi baik. Terang lampunya kan. Ketika kita memilih tek suuzon, maka semua jadi gelap. Itu cuma ada switchnya doang dalam hati. Switchnya itu ya cuma tak aja gitu. Husnuzan sama Allah. Semua yang kita lakukan pasti akan mengarah kepada kebaikan. Ketika kita suuzon, maka semua akan mengarah kepada keburukan. Malah keburukannya datang tambah gitu, karena ya udah mulai dari awalnya. Setting awalnya kita mulai stop kontak, kita pencet yang husnuzon husnuzon. Tapi kita bisa bolak-balikin lagi, karena hati itu bisa bolak-balik. Kita berharap pada Allah, yang bisa membolak-balikkan hati adalah Allah. Ya, mungkin itu aja. Ada yang mau nambah?